Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya. Kenapa kok kudu emosi? Ya. Loh, poso itu emosi dok teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena nafsu kita itu ndak kenaan panganan gitu ya. Energinya kita apa ya? Energinya kita stop gitu ya. Coba ya Anda sambil renungkan gitu ya. Ketika Anda puasa itu kan kepingin apa ya? Ono es campur liwat, kepingin es campur, waduh enak erek ini mangan es campur ya. Ya itu kan keinginan nafsu tuh. Ambek diri Anda ya, ambek jasad Anda, ambek batin Anda, ojo poso, akhirnya apa, berdetak di dalam hati, akhirnya apa, jadi emosi lah. Inilah ya, inilah yang kita tahan gitu ya, inilah yang kita tahan, paham ya Anda, inilah yang kita tahan, jangan sampai keluar gitu ya. Jadi emosi itu seperti itu. Makanya ketika seseorang puasa itu emosinya itu sangat luar biasa. Karena ketika seseorang puasa itu kan membersihkan juga ya. Selain nafsu kita ini tidak dikasih makan. Ya diri kita ini dibersihkan dari sihir telus Anda tuh. Artinya makhluk halus itu kepanasan di dalam tubuh Anda. Berontak wis, emosinya muncul. Lalu emosinya muncul Anda gagal puasanya ya. Kalau Anda puasa. Emosi itu juga seperti itu. Ya, itu faktor X ya. Faktor dari dalam itu kaitannya dengan makanan yang Anda makan. Ketika makanan yang Anda makan banyak mengandung unsur daging, ya, unsur hewani, maka nafsu Anda juga akan besar. Mangan sambal. Karena ada tuh pepatah mengatakan, wong sing senengane pedes, sing senengane pedes nafsune gede. Itu bukan karena pedesnya, tapi karena terasinya. Nah, kalau tidak percaya silakan ya. Besok-besok kalau Anda nyambel, terasinya aja dikei terasi. Anda bandingkan, itu beda. Anda senengane masak dikei penyedap masaku, rohiku. Ya penyedap yang ada unsur hewaninya itu. Kaldunya itu juga membangkitkan nafsu. Anda makan dengan telur, ya, itu juga membangkitkan nafsu. Ya, terus kue-kue yang mengandung itu juga telur, bahannya telur itu juga sama saja. Segala macam jenis ikan laut, segala macam jenis ikan darat, air tawar kok ikan darat. Ya, hewan, segala macam hewan. Nah, dari unsur hewani itu juga pengaruh terhadap emosi Anda. Dari unsur halal haramnya juga pengaruh terhadap makanan Anda. Dari unsur apalagi mendapatkannya, ya, itu juga berpengaruh terhadap emosi Anda. Jadi kalau kita meneliti dari sisi ini, sangat luar biasa. Loh ya teman-teman. Aja meneng ngono ya. Saya diajari dulu ya di tempat ngaji saya ya, di pondok itu dulu gini. Ketika ada makanan ya, ketika ada makanan, yang mana makanan itu ada orang lewat ya, terus orang itu kepingin dengan makanan itu kita makan, itu tidak ada keberkahan ya. Tidak ada keberkahan loh, sampai sedetail itu loh teman-teman, untuk kita bisa periksa, untuk bisa kita kendalikan sebuah makanan ya, yang itu akan berdampak terhadap emosi diri kita. Nah, kalau Anda bisa mengendalikan, wah luar biasa ya. Nah itu pada saat itu saya ngaji apa itu ya, kalau tidak salah taklim mutalim ya, syarat-syarat mencari ilmu ya, salah satunya adalah makanan yang kita makan. Loh ya, sama dengan orang yang pingin ya katakanlah membersihkan sihir, telus, santet, hindari makanan yang seperti itu. Apa? Nanti tidak apa-apa kalau Anda sudah sembuh, tidak apa-apa, tapi dalam batas yang wajar. Pengen mangan endok goreng endok ya tidak apa-apa. Tapi ojo bendino diantar endong. Ojo bendino diantar daging-dagingan. Ya.
Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ketika nafsu kita ya, nafsu yang ada di dalam diri kita, itu tidak kita kasih makanan itu, ya, tidak kita kasih makanan yang enak-enak, maka di dalam diri kita itu lemes, nafsunya lemes, tidak punya tenaga. Anda coba lihat ya, biksu-biksu ya, di pura atau wihara itu ya, kan tidak makan daging, ya, vegetarian. Bagaimana dia mengendalikan emosinya? Ayo stabil, ya, santun, welas asih. Itu yang saya lihat di Indonesia ya. Ya, ini seperti itu. Ya, bagaimana tutur katanya, bagaimana sopan santunnya. Itu karena perilaku tadi. Ya, dari makanannya, dari makanan yang dia makan itu dijaga. Ya, dari ibadahnya, zikir, wirid itu juga dijaga. Nah, coba ya, biksu-biksu itu kan sambil bawa ketukan itu tek, 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 tek. Itu kan zikir gitu loh ya. Itu kan wirid. Ketukan itu apa? Ketukan itu supaya bisa konsentrasi, bisa masuk ke alam bawah sadar, bisa masuk ke frekuensi ilahiyah, frekuensi Tuhan, dek, 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 untuk bisa memfokuskan pikirannya, liarnya ya. Jadi seperti itu. Itu menurut saya ya, tidak tahu kalau biksunya seperti apa, saya tidak tahu. Ya, tapi kalau menurut saya seperti itu. Ya, itu sama saja dengan meditasi. Kita memiliki alat yang kita gunakan untuk membantu kita untuk bisa fokus. Atau kalau orang itu mendengarkan musik brainwave itu loh ya, musik relaksasi, itu kan tujuannya supaya pikiran kita tidak kemana-mana, pikiran kita fokus ke musiknya gitu. Tapi jangan dilakukan ya, musik brainwave itu berbahaya, itu bisa mengacaukan otak Anda. Tapi kalau ketukan di wihara, di biksu itu enggak, karena nadanya kan cuma satu. Sedangkan musik brainwave itu kan banyak nadanya, kadang naik, kadang turun, kadang naik, bisa gila nanti diri Anda gitu ya. Itu berbahaya. Nah, jadi itulah teman-teman Jumat Baik, kenapa kok saya emosi, kenapa kok emosi saya bangkit, kenapa emosi saya liar, ya karena itu yang Anda harus perhatikan, itu yang harus Anda sikapi ya. Nah, terus juga ketika Anda emosinya labil ya, yang perlu diperhatikan adalah jauhi ya sesuatu yang membuat Anda ini emosi, itu Anda harus jauhi, jangan sampai tidak dijauhi. Anda sudah tahu emosi tapi tidak mau jauhi, itu berbahaya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.